Dia bilang, "Itu mama." Kalau bahasa Indonesia itu mama. Kalau kita Helong bilang ina. Jadi itu nggak ina itu, dia di dalam rumah, dia itu tuan rumah. Dia di dalam rumah sebagai ibu di rumah. Dia jaga makanan-makanan yang di dalam supaya kita jangan habis makan makanan. Di desa Besmarak, Ngai Ina dulu tumbuh di setiap kebun, diselingi jagung, diwariskan dari satu musim tanam ke musim berikutnya. Tapi generasi terus berganti dan Ngai Ina pun menghilang. Sekarang anak-anak sekarang tidak tahu. Itu mau pegang parang saja tidak tahu pegang, apalagi mau tebak ke hutan. Itu mungkin sebabnya. Maka semua tanaman dulu itu banyak yang hilang, banyak sekali dulu. Menanam Ngai Ina bukan sekedar menabur benih. Ada tata letak, ada jarak, ada perhitungan yang diturunkan lewat pengalaman turun-temurun, bukan dari buku. Kita tanam itu seperti tumpang sari. Di tengahnya itu kita tanam jagung, kacang-kacangan seperti kacang nasi, itu turis. Lihat yang celah-celah yang agak ini, kita tanamlah sorghum atau ngaina muti. Ngain muti itu khusus dia seperti pagar, dia keliling itu lahan kebun. Sedangkan ngain mea, ngain mitang itu kita tanam di celah-celah jagung di tengah-tengah. Cara penanaman dia juga tidak terlalu rumit. Tanam juga di bagian-bagian tengah jagung di dalam kebun, jarak sekitar 2 meter, 3 meter. Dia dua macam, hitam dan merah. Tapi batang daunnya itu sama, dia tidak hanya bumbunya itu yang berbeda, ada yang hitam, ada yang merah. Dulu saya dengan orang tua dulu itu kita biasa musim panas begitu, kita sudah bersihkan kebun, setelah bersihkan dibakar. Dan musim hujan kita sudah mulai bawa itu bibit-bibit tanam di kebun, di jagung, terus naiknya itu sama bibit-bibit yang lain. Setelah kita panen, datang kita artinya simpan di rumah, tampung di rumah. Ada yang ikat satu kumpulan besar gantung di atas mata api itu, sehingga dia tidak mudah rusak. Orang tua ambil, masih muda, masih kita permisi, kita masih remas, masih putih kayak susu. Nah itu potong, bawa pulang ke rumah, datang pakai pisau, iris potong-potong seperti jagung muda. Itu langsung jadikan bubur sudah. Karena tidak ada kulit-kulit yang terlalu keras, masih muda. Itu seperti olah jadi sagu itu kita tumbuk, habis itu kita kasih bersih, kasih keluar dia punya rendam dulu 1 malam, besok pagi kita tiris dia kering, habis itu baru tumbuk kasih halus seperti ini tepung. Habis itu kita ambil kelapa, kupas kelapa parut, campur, campur sandia, itu campur dengan gula sedikit, gula pasir, kita goreng lagi. Itu sudah lihat kalau dia sudah ke kuning, sudah agak kuning kasih turun, sudah itu jadi sagu. Itu bisa makan tiap pagi, minum dengan teh, kopi. Anak-anak dong senang makan, sendok makan itu. Dan memang itu sulit untuk orang bisa, susah baru bisa dapat makan itu, karena itu memang dia punya proses untuk pemeliharaan itu agak susah juga. Harus tova bersihna, baru dia bisa mengeluarkan hasil yang bagus. Memang dia tanamannya kita hambur saja, tapi memang pembersihan dia agak lebih parah. Dia hampir-hampir sama dengan padi. Itu padi sekarang orang tanam sudah sifatnya baris, jadi mudah sekali untuk pembersihan mudah. Di balik rasanya yang khas, Ngai Ina menyimpan memori tentang masa paceklik, tentang obat, tentang masa kecil di kampung halaman. Yang satu itu bisa jadi obat sakit perut. Dulu kita sakit perut kalau misalnya kita tanam banyak, ambil itu barang, bikin bubur kalau dimakan nanti sembuh, dan sembuh. Termasuk saya alami sendiri karena tahun 60-an itu Indonesia ini masih
nol dengan tumpu makanan. Anak kecil dari kotong lihat dia pun batang itu kotong pi ke makan na manis sama ketebu na kotong makan kotong dapat pukul dari orang tua deh. Bilang mau isi simpan itu dia ada buah kok kotong mau tumbuk kok makan campur dengan beras. Kotong di sana tuh makanan susah jadi kotong bikin itu makanan pokok. Semua yang kami temui sepakat Ngai Ina layak ditanam kembali. Sepakat kalau mama panen ini bisa simpan untuk bibit untuk ini kelompok itu. Bagus, menurut saya bagus. Supaya generasi yang sementara ada di belakang kita yang masih kecil-kecil ini, mereka tahu ada ini apa dong pernah tanam ini barang. Barangkali maka dong kembangkan, coba kita perhatikan, lihat dan kita bisa pertahankan kita pun tanaman seperti ini atau tidak. Tapi kalau kita tidak mau kembangkan, artinya tidak mau perhatikan itu. Hanya tinggal nama. Tinggal nama. Sorghum. Sorghum itu dia seperti apa? Modelnya seperti apa? Daunnya seperti apa? Bijinya seperti apa? Cara pengolahannya seperti apa? Dia di dalam rumah sebagai ibu di rumah, dia jaga makanan yang di dalam supaya kita jangan habis makan makanan.